Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila dengan NPM 2408260090. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan mind map saya di blog Neuroscience yang berjudul Histology of Nervous System. Kita akan bahas mulai dari jaringan sarafnya, sel-selnya, sampai bagian-bagian penting lainnya. Pertama, kita mulai dari jaringan saraf atau nervous system. Jadi, jaringan saraf ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada neuron, dan kedua itu ada neuroglia. Neuron itu berfungsi menerima dan menghantarkan impuls ke saraf. Neuroglia itu fungsinya mendukung, melindungi, dan mempertahankan neuron. Nah, jaringan saraf itu ada dua tempat, yaitu di sistem saraf pusat dan di sistem saraf tepi. Sekarang kita bahas lebih detail soal neuron. Neuron itu punya berbagai bagian penting. Yang pertama itu ada sel body, ini pusat metabolisme dari neuron. Yang kedua itu ada dendrit, bagian yang menerima impuls dari neuron lain. Yang ketiga itu ada akson, yang menghantarkan impuls keluar dari soma. Yang keempat itu ada akson terminal, ini bagian ujung yang berkomunikasi dengan sel lain. Berdasarkan bentuknya, neuron ini dibagi jadi 3 jenis, unipolar, bipolar, dan multipolar. Terus kita bahas neuroglia. Neuroglia ini juga dibagi berdasarkan lokasinya, di sistem saraf pusat dan di sistem saraf tepi. Di sistem saraf tepi itu ada astrocytes, fungsinya support dan membentuk blood-brain barrier. Yang kedua itu ada oligodendrocytes, fungsinya membentuk myelin. Terus ada mikroglia, fungsinya sebagai pertahanan atau imunitas. Yang terakhir itu ada ependymal cell, fungsinya melapisi ventrikel dan berhubungan dengan cairan cerebrospinal. Sedangkan di sistem saraf pusat itu ada Schwann cell, fungsinya membentuk myelin di akson, terus ada satellite cell, fungsinya mendukung neuron di ganglia. Selanjutnya kita bahas soal myelin dan serabut saraf. Myelin sheath itu adalah selubung isolasi akson yang fungsinya mempercepat hantaran impuls. Contoh sel yang membentuk myelin ini ada oligodendrocyte, itu yang untuk di sistem saraf tepi. Ada juga Schwann cell, itu untuk yang di sistem saraf pusat. Terus ada dua bagian penting di sistem saraf pusat, yaitu gray matter dan white matter. Gray matter ini banyak mengandung sel body, dendrit, dan sinaps yang fungsinya itu untuk pemrosesan informasi. White matter itu banyak mengandung akson yang bermyelin, fungsinya untuk menghubungkan berbagai bagian sistem saraf. Jadi gray matter itu untuk processing, white matter itu untuk communication. Terakhir kita bahas histologi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi secara umum. Sistem saraf tepi itu sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, punya gray matter dan white matter, dan dilindungi oleh meninges. Sistem saraf tepi itu terdiri dari saraf dan ganglia. Setiap serabut saraf tepi itu dikelilingi oleh 3 lapisan jaringan ikat, yaitu dari dalam dan keluar. Yang pertama itu ada endoneurium, perineurium, dan epineurium. Jadi itu dia penjelasan lengkap soal histologi sistem saraf, mulai dari jaringan saraf neuron, neuroglia, myelin, gray white matter, sampai struktur dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf bila ada kata yang salah. Saya terima kasih kepada dokter yang telah mendengarkan video saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.